Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Bolotani. Kali ini kita akan membahas kalsium ya, teman-teman, bolo-bolo sekalian. Apa kabar tanamanmu hari ini? Kalsium itu adalah salah satu unsur atau pupuk yang diperlukan tanaman untuk banyak hal. Seperti kita juga manusia, kalsium kita perlukan untuk memperkuat tulang-tulang kita. Nah, pada tanaman pun sama. Kalsium itu diperlukan tanaman untuk memperkuat jaringan mereka. Salah satu fungsi dari kalsium itu adalah untuk memperkuat dinding sel. Memperkuat dinding sel berarti membentuk jaringan yang lebih bagus, sehingga tanaman tidak mudah patah, tidak mudah terserang oleh penyakit, terutama seperti penyakit pembusukan tanaman ya, pembusukan buah, pembusukan ujung akar, seperti itu ya teman-teman. Bolo-bolo. Lalu kalsium itu bagaimana cara kita memberikan kalsium kepada tanaman? Kalau kita kalsium diminumkan, kalau tanaman ya tentu saja seperti pupuk-pupuk yang lain kita aplikasikan dengan cara dikocorkan, ditaburkan atau disemprotkan. Nah, kapan tanaman itu butuh kalsium? Nah, kalsium itu dibutuhkan tanaman di sepanjang masa dia hidup ya, dari fase vegetatif ke fase generatif. Apa toh pentingnya pakai kalsium itu? Nah, kalsium ini salah satu fungsinya adalah untuk membangun jaringan itu tadi ya teman-teman. Karena dia itu memperkuat dinding sel, maka jaringannya akan lebih kuat. Untuk para petani-petani cabai pasti sudah familiar dengan penggunaan kalsium ini. Bahkan mungkin petani-petani cabai itu titen kalau pakai kalsium itu metik lebih ulet daripada yang enggak pakai, karena ya itu tadi teman-teman, bolo-bolo itu selnya itu lebih bagus. Nah, itu salah satu fungsinya adalah untuk membangun jaringan tanaman, seperti itu ya teman-teman, bolo-bolo. Itu karena itu kalau pakai kalsium itu semakin kuat jaringannya. Kalau secara fisik bisa dilihat ya, tanaman lebih kokoh, tidak mudah patah, ya tidak mudah rontok bunganya, tidak mudah rontok buahnya, seperti itu. Nah, yang kedua, fungsi kalsium itu juga berfungsi sebagai pengatur angkutan ya, daya angkutnya. Unsur pengangkutnya ada aliran dari akar menuju ke batang, menuju ke daun. Itu kalsium turut andil dalam memperlancar pengangkutan ini, dalam memperlancar aliran nutrisinya itu di pembuluh-pembuluh tanaman itu akan, kalau kalsiumnya terpenuhi, itu pendistribusiannya itu lebih baik gitu. Seperti kita manusia, kalau kalsiumnya terpenuhi, itu tulang kita itu akan lebih rapat, akan lebih kuat gitu. Ya sama, tanaman juga seperti itu. Nah, itu kalau kalsiumnya terpenuhi, itu struktur tanamannya bisa lebih kuat, pertumbuhan tanamannya juga akan lebih
optimal dan daya tahan tanamannya itu akan lebih bagus, jadi tidak mudah terserang penyakit. Nah, itu salah dua dari fungsi dari penggunaan kalsium itu. Karenanya itu kita tidak boleh meninggalkan penggunaan kalsium ini ya, bolo-bolo. Walaupun kebutuhan kalsium ini tidak sebanyak kebutuhan pupuk nitrogen, pupuk fosfat, tapi kalau kalsium ini ditiadakan, pengangkutan nutrisi itu juga akan terganggu. Gitu. Kalsium ini bisa dipenuhi dalam berbagai bentuk. Kalsium itu bentuknya banyak, bolo-bolo. Kalsium itu enek sing bentuke kalsium oksida, enek sing bentuke kalsium nitrat, ada lagi kalsium karbonat, ada lagi kalsium sulfat. Nah, itu dia macam-macam dari kalsium itu. Untuk membedakannya agar bolo-bolo sekalian tahu ini kalsiumnya apa, itu mudah sebetulnya. Karena itu akan tercantum di kemasan pupuk itu. Di kemasan pupuk kalsium itu. Dia akan tercantum itu isinya apa. Misalnya teman-teman membeli Kalha, dia kalsiumnya apa itu akan tertera di situ. Apakah dalam bentuk CaO, apakah dalam bentuk CaCO3, apakah dalam bentuk CaSO4 atau kalsium nitrat. Jadi dia berikatan dengan NH3 karena dia nitrat. Dia itu kalau kalsium nitrat itu bentuknya sudah ion ya. Ion, bukan lagi bentuknya bukan lagi molekul ya. Dia sudah ion. Kalau kalsium oksida itu bentuknya kan molekul. Nah, itu kalsium oksida itu rumus kimianya itu CaO. Kalsium oksida biasanya diterapkan di pembungkusnya ya, atau di saknya gitu. Itu biasanya. Ini kalsium oksida itu dalam bahasa general, dalam bahasa sehari-harinya itu orang-orang menyebutnya kapur tohor. Kapur tohor itu ya kalsium oksida ini. Kalsium oksida ini dia mudah larut juga dan mudah diserap tanaman juga. Penggunaan kalsium oksida ini kelebihannya, kalau kalsium yang dalam bentuk molekul itu kelebihannya dia lebih mudah untuk menaikkan pH tanah. Nah, seperti yang bolo-bolo ketahui, kalau pH tanahnya bagus, pH tanahnya normal, tanaman itu akan menyerap pupuk dengan lebih baik daripada kalau tanahnya itu pH-nya terlalu asam. Makanya dianjurkan kalsium ini digunakan di masa pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu dianjurkan menggunakan kalsium-kalsium yang dalam bentuk molekul seperti ini ya, bolo-bolo. Mau menggunakan yang kalsium nitrat juga nggak apa-apa sih, tapi kalsium nitrat itu kan lebih mudah larut, jadi dia itu lebih mudah hilang kalau menurutku ya, lebih mudah hilang kalau tidak segera diserap. Sedangkan kalau kita mau olah lahan itu kan kita nanamnya masih nanti, kalau gulutannya itu udah jadi, udah didiamkan dalam waktu 1 atau 2 minggu kan baru
ditanami. Nah, ini lebih baik menggunakan kalsium yang dalam bentuk molekul CaO, CaCO3, Ca2SO4. Seperti itu yang menurut saya lebih baik digunakan. Karena kalsium yang berbentuk seperti ini itu akan lebih mudah membantu menaikkan pH tanah, akan lebih mudah membantu mengurangi keasaman tanah gitu. Jadi itu seperti itu. Apalagi kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan itu kan pH tanah bisa turun drastis karena terkena air hujan. Air hujan itu kan sifatnya asam. Jadi pH tanahnya akan lebih cepat turun. Nah, itu kalau saya menyarankan lebih baik menggunakan kalsium yang berbentuk molekul seperti ini. Lebih cepat, lebih murah juga, jadi lebih efisien gitu. Nah, kalau kekurangan kalsium itu kita bisa melihat ciri-ciri tanamannya itu, misalnya buahnya retak-retak kalau sudah berbuah, atau buahnya cepat busuk kalau pasca panen atau bahkan sebelum panen. Itu gejala-gejala kekurangan kalsium itu. Atau rusaknya ujung akar tuh, busuknya ujung akar itu juga bisa juga disebabkan karena kekurangan kalsium. Selain dari penyakit ya, misalnya dia terkena bakteri atau terkena virus, tapi kalau virus biasanya ya seperti itu. Yang kedua bentuknya adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini rumus kimianya CaCO3 bolo-bolo. Bisa dilihat di kemasannya. Dari kalsium yang bolo-bolo beli itu dia CaCO3 atau CaO. Nah, apa bedanya CaCO3 dengan CaO? Ya, bedanya ikatannya aja. Kalau CaO itu ikatannya dengan oksigen, makanya dia lebih mudah juga larut, lebih mudah juga diserap. CaCO3 ini ikatannya dengan karbonat, karbon oksida itu, karbon oksida ini. Nah, ini biasa banyak disebut dengan kapur pertanian. Nah, kapur pertanian itu isinya CaCO3 ini. Nah, itu bedanya cuma di situ aja teman-teman, bolo-bolo. Sama kalau penggunaannya itu juga untuk fase generatif dan fase vegetatif. Sama juga dia akan menaikkan pH tanah. Kapur pertanian, dolomit itu bentuknya CaCO3 misalnya, bolo-bolo. Berapa banyak harus digunakan kalsium itu? Itu biasanya tertera di kemasannya. Bolo-bolo tinggal mengikuti saran yang ada di kemasan masing-masing. Karena setiap pabrikan itu formulanya berbeda-beda, persentasenya kandungannya itu persentasenya beda-beda. Jadi ikuti aja petunjuk yang ada di kemasannya. Nah, yang ketiga ini bentuknya adalah kalsium sulfat atau dilambangkan dengan CaSO4. Kalsium sulfat ini ada sulfurnya ya, bolo-bolo. Ada kalsiumnya, ada sulfurnya, dan oksigen, berikatan dengan oksigen. Nah, ini kelarutannya lebih tidak mudah larut karena lebih tidak mudah larut itu, jadi lebih tidak mudah juga diserap oleh tanaman. Kalau pupuk itu gampang
niten ini gampang. Kalau ora larut banget, kalau masih ada endapan itu berarti diserapnya juga lebih susah. Nah, bolo-bolo suka pakai SP kan, suka pakai bospat kan. Nah, kalau pakai bospat tuh kalau kita nggak ngasih mikroorganisme misalnya EM atau Biotogro atau yang lain-lain atau M21 seperti itu kan nanti pas ketika bolo-bolo panen itu buka mulsa itu fosfat itu kan masih banyak yang utuh. Itu karena dia memang lebih tidak mudah larut. Jadi lebih tanamannya juga lebih susah untuk menyerap. Ini juga kalau bentuknya CaSO4 ini juga lebih susah untuk menyerap. Tapi walaupun dia itu susah diserap oleh tanaman, CaSO4 ini ada kelebihannya karena dia mempunyai sulfur. Sulfur ini membantu mengurangi efek dari bakteri. Jadi dia itu ada fungsi bakterisidanya, walaupun itu tidak seefektif itu ya, tapi kalau untuk pencegahan it's okay. Nah, yang terakhir, kalsium itu bentuknya nitrat. Kalsium nitrat atau rumusnya CaNO3 dua kali. CaNO3 dua kali. Kalsium nitrat. Karena nitrat dia itu ketika dilarutkan di dalam air, Ca-nya ini langsung menjadi ion Ca+. Nah, kelebihan dari kalsium ini adalah mudah sekali terserap oleh tanaman. Jadi ini itu sangat dianjurkan, kalau menurutku ini sangat dianjurkan ketika masa generatif ya bolo-bolo. Kalau masa vegetatif bolo-bolo boleh menggunakan kalsium yang bentuknya molekul. Tapi kalau yang nitrat ini kalau dipakai untuk fase generatif itu akan lebih efektif karena kalsium yang berbentuk ion, yang berbentuk nitrat ini bisa terserap melalui daun, bisa terserap melalui pori-pori dahan. Nah, ini bisa disemprotkan ini dan tidak berjejak. Dia tidak putih-putih, tidak putih-putih seperti dibedakin itu tidak. Ya mungkin ada putih-putihnya tapi tidak sebanyak kalau kita nyemprotnya pakai CaO itu ya. Ini juga meningkatkan pH tanah sebetulnya. Tapi kalau aku nyarankan tetap pakai kalsium oksida atau kalsium karbonat untuk meningkatkan pH tanah karena itu lebih murah. Nah, kalau kalsium nitrat itu seperti itu. Bolo-bolo sekalian, bolo-bolo pengalamannya menggunakan kalsium ini apa ya? Tolong tinggalkan komentar di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Oke, sekian dulu bolo-bolo perjumpaan kita kali ini. Cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai jumpa lagi di episode pupuk-pupuk yang lain bersama Bolo Tani. Monggo, assalamualaikum.